Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Toke Sandika Wriawan dari kelas 7B. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang lembaga sosial, tepatnya lembaga ekonomi. Dia dikenal sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara yang rasional sehingga mencapai kesejahteraan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak kebutuhan, misalnya kebutuhan manusia keturunan, perlu adanya suatu keluarga, kebutuhan manusia terhadap pendidikan, sehingga perlu adanya sekolah, kebutuhan akan makan sehingga perlu adanya pasar untuk membeli makanan dan sebagainya. Akan tetapi manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tersebut dengan seorang diri. Mereka perlu berinteraksi dengan orang lain maupun secara individu ataupun kelompok. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga sosial. Lembaga sosial sendiri adalah keseluruhan dari norma sistem yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang tidak mampu hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Jenis dan fungsi lembaga sosial antara lain 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga agama. 3. Lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan. Ini saya akan membahas tentang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi bertujuan untuk mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Secara umum yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas bagi masyarakat. Demikian presentasi saya tentang lembaga sosial.